Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di salah satu dari rumahnya yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan sembari menunggu masuknya waktu salat isya, untuk kembali melanjutkan talabul ilm, at-tafaqquh fi din dan at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menganugerahkan untuk kita semua beberapa keutamaan yang Nabi SAW sebut di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataaya wa yarfa' bihi darajat." Maukah kalian aku beritahukan amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat kalian di sisi Allah? Tentu kami mau, wahai Rasulullah, jawab sahabat. Maka Nabi pun bersabda, "Isbaghu wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khutwa ila al-masajid wa intidhar as-salati ba'da as-salah fadzalikum ar-ribat wa dzalikum ar-ribat." Menyempurnakan wudu meskipun berat, dan banyaknya langkah yang kalian angkat menuju masjid, serta menunggu masuknya waktu salat, setelah salat, setelah melakukan salat yang sebelumnya. Itulah riba dan itulah riba. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimulakan Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah Ar-Rahman dan wali-wali syaitan, karya Syekhul Islam Abdul Halim rahimahullah taqiyuddin rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan beliau masih pada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan kepada kita bahwa manusia kalau bukan wali Allah maka dia akan menjadi wali syaitan. Berikut ini beliau menyebutkan ayat yang ke-173 dan 174 dari surat Ali Imran. Bagi jamaah yang membawa Al-Quran mungkin dapat membukanya. Ayat 173, 174 sampai dengan ayat 175. Yang ada mushaf di HP mungkin boleh buka surat Ali Imran ayat 175 sampai dengan ayat 173 sampai dengan ayat 175. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lahum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين." Dan mereka yang berkata, alladzina qala lahumun nas, mereka yaitu Nabi SAW dan kaum muslimin, tatkala manusia, maksudnya Abu Sufyan dan kelompoknya, berkata kepada mereka, itu utusan dari Abu Sufyan, berkata kepada kaum muslimin setelah perang Uhud, sesungguhnya manusia, maksudnya pasukan Abu Sufyan yang telah memenangkan perang Uhud, mereka telah berkumpul dan bersiap kembali untuk membantai dan menawan kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian. Ucap utusan dari kaum musyrikin kepada kaum muslimin setelah selesai perang Uhud. Fazadahum iman, justru membuat Nabi dan kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam
wa radiya anhu, bertambah keimanan mereka, bukan bertambah lemah iman mereka, justru bertambah kuat iman mereka. Wa qalu, dan kaum muslimin menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untuk kami sebagai penolong, sebagai penjaga, wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik tempat kami bertawakal, menggantungkan segala urusan kami. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadli lam yamsashum su', maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan keutamaan darinya, di mana mereka tidak tertimpa, tidak tersentuh kejelekan apapun, dan mereka mengikuti ridhonya Allah. Wallahu dzu fadlin 'azim, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang agung. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah, tidaklah yang demikian itu kecuali upaya syaitan menakut-nakuti kalian terhadap wali-wali yang mereka dari kaum musyrikin, orang-orang kafir yang membantai dan membunuh kaum muslimin. Fala takhafu, maka janganlah kalian takut kepada syaitan dan wali-walinya syaitan. Wa khafuni, tetapi takutlah kalian hanya kepada-Aku. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum Anda bacakan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Abdul Razak bin Badar hafizahullah ta'ala terkait ayat ini, Anda ingin sebutkan terlebih dahulu sisi pendalilan dari ayat yang beliau sebutkan untuk pembahasan yang sedang kita bahas. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah di mana Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa ada sebagian manusia yang menjadi wali-walinya syaitan, dan Allah melarang kita takut kepada mereka. Meskipun mereka banyak, meskipun mereka kuat, dan meskipun syaitan selalu membisikkan, menanamkan kegelisahan, kegundah gulanan, dan kekhawatiran di dalam hati kita terhadap wali-wali mereka. Adanya wali syaitan menunjukkan adanya juga wali Allah Jalla wa Ala. Ini sisi pendalilan dan kesimpulan dari ayat yang mulia ini, sehingga beliau sebutkan di dalam bahasan atau pada judul bab yang menerangkan kepada kita bahwa manusia ada yang menjadi wali Allah dan ada yang menjadi wali syaitan. Baik, Anda bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Razak terkait ayat ini. Beliau mengatakan hadhil ayat min surati Ali Imran. Ayat-ayat ini, itu ayat 173, 174 dan 175 yang kita baca tadi, adalah ayat-ayat dari surat Ali Imran allati dzakarallahu fiha qissata ghuzwati Uhud mufassalah, di mana di dalam ayat-ayat tersebut di dalam surat Ali Imran Allah menceritakan kepada kita tentang perang Uhud secara detail. Perang Uhud terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. 3 Hijriah, tepatnya pada tanggal 7 dari bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Wajah hadil ayat fi akhirha. Wajah hadil ayat fi akhirha, dan ayat-ayat ini datang di akhir surat Ali Imran. Tubayyin awliya Allah wa awliya syaitan, menjelaskan kepada kita tentang wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Fa awliya Allah, ada wali-wali Allah, mereka yang tatkala ditakut-takuti oleh wali-walinya syaitan, mereka justru bertambah keimanan mereka dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untuk kami dan Ia sebaik-baik tempat kami menggantungkan segala urusan kami. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wa tabi'u ridwan Allah, sehingga mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan keutamaannya. Mereka tidak tersentuh kejelekan apapun dan mengikuti ridhonya Allah. Dan itulah tanda atau ciri dari ciri-cirinya aulia Allah Jalla wa Ala. Apapun yang mereka lakukan dan dimanapun mereka berada, yang mereka cari adalah ridhonya Allah Jalla wa Ala. Apakah jihad, apakah salat, puasa, haji, zakat, sedekah sunnah, apapun yang mereka lakukan, tiada yang mereka cari kecuali ridhonya Allah Jalla wa Ala. Dan tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah Jalla wa Ala, serta tidak menggantungkan segala urusan mereka kecuali hanya kepadanya.
Tsumma dzakara awliya asy-syaitan faqala. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang wali-wali syaitan dengan firman-Nya, "Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya." Yang demikian itu adalah upaya syaitan untuk menakut-nakuti kalian terhadap wali-walinya, yang memerangi Nabi SAW dan kaum muslimin, dan menanamkan rasa takut di hati kaum muslimin akan kekalahan terhadap agama mereka. Maka yang jemaah yang dimuliakan Allah, seorang muslim tidak boleh menoleh kepada bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia agar dia meninggalkan Islam, agar dia meninggalkan tauhid, agar dia meninggalkan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Jangan kamu selalu bicara syirik bidah, jangan kamu selalu berbicara tentang tauhid dan sunnah. Nanti dakwahmu akan begini dan begitu, nanti orang akan marah dan akan ini dan itu. Sehingga karena waswasah tersebut dia meninggalkan Islam. Sehingga karena waswasah tersebut dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dia meninggalkan dakwah kepada Islam yang murni. Dia meninggalkan dakwah kepada sunnah Nabi SAW dan memperingatkan manusia dari bahayanya syirik dan bidah. Demikian juga ketika dia ingin menjelaskan apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mulailah datang sebagai manusia menakut-nakutinya. Janganlah suka menjalankan hal-hal yang haram kepada manusia. Nanti manusia tidak siap menerimanya. Mereka akan meninggalkan dakwah. Cukup kamu bicara tentang fadilah amal saja. Cukup kamu sampaikan tentang keutamaan salat, tidak usah sampaikan ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak salat. Cukup kamu sampaikan tentang keutamaan haji. Jangan kamu sampaikan tentang ancaman-ancaman Allah terhadap orang yang tidak haji. Cukup kamu sampaikan keutamaan tauhid, tidak usah sampaikan ancaman Allah kepada orang yang meninggalkan tauhid dan berbuat syirik. Cukup kamu menerangkan keutamaan sunnah. Jangan kamu jelaskan kepada mereka bahayanya meninggalkan sunnah Nabi SAW dan melakukan bidah. Nanti akan begini dan begitu. Seorang muslim tidak pantas menoleh kepada itu. Fala takhafu. Kamu jangan takut kepada syaitan dan wali-walinya. Takutlah kepada Allah Jalla wa Ala. Hidup dan mati kita di tangan Allah. Kaya miskinnya kita bukan di tangan negara, bukan di tangan para donatur, bukan di tangan masyarakat kita. Yang mampu membuat orang kaya menjadi miskin dan orang miskin menjadi kaya dalam sekejap mata memandang hanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, alladzi nama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang bisa membuat orang yang sesat mendapatkan hidayah itu bukan karena orasi kita yang indah, bukan juga intonasi dakwah kita yang bagus, bukan pula karena gaya bahasa kita yang sangat indah. Yang mampu memberikan hidayah kepada orang yang tersesat hanya Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana tidak ada yang mampu menyesatkan orang yang berada di atas hidayah kecuali Allah Jalla wa Ala. Kewajiban kita hanya menyampaikan dengan hati bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah ingatkan dengan firman-Nya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kami telah meletakkan engkau di dalam syariat kami. Ini syariat kami. Syariat Allah sudah paten. 30 juz Al-Quranul Karim dengan tafsirnya yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, itu hukumnya paten, tidak akan pernah berubah dengan berubahnya zaman sampai hari kiamat, kecuali berkaitan dengan urf. Apa yang telah Nabi terangkan antara wajib, sunnah, makruh, atau haram, itu tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat, kecuali berkaitan dengan urf dari sisi definisinya dan batasannya. Ikutilah oleh, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman kepada Nabi kita, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kamu akan mati dan semua manusia akan mati. Kamu punya jamaah akan mati, tidak punya jamaah kamu juga punya mati. Punya kamu juga akan mati. Kamu punya ustaz yang punya follower jutaan orang juga akan mati. Seandainya follower engkau sedikit, engkau juga akan mati. Nah, dakwahmu diterima, engkau akan mati. Dakwahmu ditolak, engkau juga akan mati. Wa innahum mayyitun, dan seluruh manusia juga akan mati. Manusia yang mencintaimu akan mati, dan mereka tidak bisa mencegah kematian dari diri mereka dan dari dirimu. Manusia yang membencimu juga akan mati. Manusia yang membela engkau akan mati. Manusia yang menjebak engkau juga akan mati.
Maka cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil. Fala takhafu wa khafun in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepada in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya, maka hanya dengan secuil atau serendah apapun dari bisikan syaitan dan wali-walinya, imannya akan turun, bahkan mungkin bisa hilang secara totalitas. Ya billah. Kemudian kata Syekh, wa dzalika lamma annahu hasalatil waqa'ah 'inda Uhud. Kisah ini berkaitan dengan perang Uhud. Tatkala peperangan yang berkecamuk di Gunung Uhud, sebuah gunung yang Nabi katakan yuhibbuna wa nuhibbu. Ia mencintai kita dan kita mencintainya. Hanya ada satu gunung di dunia ini yang Nabi katakan dia punya cinta, mencintai Nabi dan kaum muslimin. Hanya satu gunung ini yang ada di kota Madinah. Dan yang belum pernah melihatnya, semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan untuk melihatnya dengan haji ataukah umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini bukan promosi umrah ya, karena anak bukan agen umrah. Nabi mengatakan yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud mencintai kita dan kita mencintainya. Nah, bahkan ketika Nabi SAW berada di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, tiba-tiba Gunung Uhud bergetar. Kemudian Nabi memukulnya dan mengatakan, tenang Uhud, di atasmu hanya seorang Nabi, 2 orang syahid, 1 orang siddiq dan 2 orang syahid. Karena memang Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan syahid, dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi, dan beliau sedang memimpin mengimami salat subuh dan membaca surat Yunus atau Yusuf, demikian disebutkan. Demikian Utsman meninggal dalam keadaan syahid, beliau mati terbunuh di tangan kaum Khawarij, dan sebagian awam kaum muslim yang terpapar paham Khawarij di dalam kota Madinah, dan beliau sedang memegang mushaf membacanya. Dan Abu Bakar adalah Siddiq. Wa hasal 'ala al-muslim mimma hasal min al-qarh. Sebagian kaum muslimin mengalami luka yang sangat parah, bahkan wastushhida minhum al-'adad al-katsir. Bahkan banyak dari para sahabat Nabi yang mati syahid. Ulama sirah menyebutkan kurang lebih ada 70 sahabat Nabi SAW yang mati syahid di dalam perang Uhud. Sementara dari kalangan kaum musyrikin ada 40. Sehingga Abu Sufyan berkata kepada Umar, "Hadza bi Badar." Satu sama wahai Umar. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena korban kaum musyrikin di dalam perang Badar juga 70 orang. Dan di dalam perang Uhud yang korban dari kalangan kaum muslimin juga 70 orang. Sama-sama bisa. Satu sama wahai Umar. Sama korban kami dan korban kalian, sama-sama 70 orang. Kata Umar radhiyallahu anhu, tidak sama. Qatlana fil jannah wa qatlana fil nar. Sungguh tidak sama wahai Abu Sufyan. Korban kami tempatnya di dalam surga, sementara korban dari kalian tempatnya di neraka. Gimana sama? Umar bin Khattab, kecerdasannya Umar bin Khattab. Memang jumlahnya sama 70 orang. Tetapi 70 orang yang mati syahid dari kami, mereka mati syahid tempat di surga. Sementara 70 orang yang tewas dari kalian di dalam perang Badar tempatnya di neraka. Surga dan neraka tentunya beda. Qatlana fil jannah wa qatlana fil nar. Korban kami tempatnya di dalam surga dan korban dari kalian tempatnya neraka. Wa juriha minhum al-'adatul katsir. Dan banyak dari para sahabat Nabi SAW yang terluka parah. Bahkan sahabat yang mulia Qatadah itu keluar 2 bola matanya dalam perang Uhud. Kemudian dengan karamah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi tercinta kita SAW, beliau mengembalikan kedua bola mata Qatadah yang keluar dan normal kembali, sehingga beliau mati syahid. Nah, juga termasuk yang terluka parah adalah Nabi kita SAW. Hidung beliau terluka, gigitan beliau dipatahkan oleh mereka kaum musyrikin. Di bagian bahu beliau terkena pedang mereka.
dan topi perang beliau hancur sehingga berlumuran darah dan menusuk pipi beliau sehingga pipi beliau berlumuran darah, sehingga beliau berkata saat itu, kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum, bagaimana mereka akan beruntung sementara mereka melukai nabi mereka. Maka turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai', tentang hidayah Allah itu bukan hak engkau. Maka sebagian mereka yang melukai Nabi justru masuk Islam setelah perang Uhud. Yang Khalid bin Walid, Abu Sufyan, ya, bahkan putranya Abu Jahal yang merupakan salah satu komandan di dalam medan tempur tersebut yang bernama Ikrimah juga ikut masuk Islam setelah itu. Laisa laka minal amri syai'. Nah, kemudian di dalam surat Ali Imran Allah menghibur para sahabatnya, iyamsaskum qarhun faqad masal qawman qawmin misl wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Seandainya ada dari kalian yang terluka, maka dari mereka juga ada yang terluka. Ini salah satu metode Al-Quran untuk menghibur orang yang sedang sedih. Seandainya kalian terluka, orang kafir juga ada yang terluka. Misalnya kaum musyrikin dalam perang Uhud. Demikian juga dalam hal yang lain, ya. Seandainya ada di antara kita yang sedang teruji dengan kemiskinan, katakan orang kafir juga ada yang miskin. Jangan Anda kira orang kafir ada yang miskin. Bahkan mereka udah miskin kafir lagi. Ya kan? Kasihan banget, udah miskin kafir. Anda kafir tetapi sholat 5 waktu. Apa kata? Anda miskin, tapi sholat 5 waktu. Ya kan? Antum miskin, tapi Allah muliakan dengan tauhid dan sunnah. Orang kafir, udah kafir, miskin kan? Maka Allah katakan kepada para sahabat, iyamsaskum qarhun faqad masal qawma qawmun mithlu wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Seandainya ada dari kalian terluka, maka dari mereka juga ada yang terluka. Cuma bedanya kalian mengharapkan syurga kepada Allah. Kalian bisa mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Satu tetes darah yang keluar di medan perang akan Allah balas dengan syurga. Sementara mereka yang terluka justru dibalas dengan neraka, kecuali mati dalam keadaan sudah masuk Islam. Ini diantara metode menghibur diri. Ada di antara kita yang mendapatkan ujian dengan kemiskinan, ya orang kafir juga ada yang miskin, udah kafir miskin. Atau ada di antara kita yang sampai hari ini masih sebagai bujang lampu. Orang kafir juga banyak yang masih bujang lampu, udah kafir bujang lampu lagi. Antum terlilit utang, orang kafir juga terlilit utang, udah kafir terlilit utang lagi hidupnya. Ya, makanya ada Yahudi disebutkan oleh para ulama sebuah kisah yang cenderung melihat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menaiki kendaraan saat itu, keledai atau seekor onta gitu. Artinya beliau terlihat lebih kaya daripada Yahudi. Protes Yahudi ini, kamu muslim, mukmin, lebih kaya daripada yang kafir. Padahal Nabi kalian mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya mukmin dan surganya pada orang kafir. Kok kamu malah lebih kaya daripada anak? Yahudi ini. Apa kata Qadhi Mesir ini? Kamu walaupun miskin, hidupmu penuh ujian di dunia ini, maka dunia ini masih sebagai surga untukmu dibandingkan neraka nanti. Dunia ini masih sebagai surga dibandingkan neraka nanti. Demikian pemahaman hadis ini. Kenapa demikian? Karena satu hari di dalam neraka paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari lainnya di akhirat Allah katakan 50,000 sanah fasbir sabran jamila. Seperti 50,000 tahun di dunia ini. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Bashir radhiyallahu anhu, inna ahwana ahli nari 'adaban yawm al-qiyam la rajulun yud'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma libahu fayadhunnu ashaddu fayadhunnu annahu ashaddu 'adaban wa huwa ahwanu 'adaban. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan bara api di bawah kaki, lantas meleleh dan mendidih otak, sehingga dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya.
sementara dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaan. Dan di dalam neraka tidak ada istirahat. Semua yang ada full azab. Maka kata Ibnu Hajar, dunia ini surga bagimu walaupun kamu miskin, lapar, ketimbang neraka. Tapi dunia ini bagi seorang mukmin walaupun dia orang terkaya, tersehat, masih sebagai penjara dibandingkan surga yang tidak ada batasan. Contohnya di dunia, antum walaupun kaya, maksimum boleh nikah berapa? 4, bisa lebih. Surga sebagai penduduk surga ada disebutkan ada yang 70 istrinya. Kayak nasihat teman-teman yang mimpi sampai ke bawah mimpi poligami tapi belum mampu karena takut istri atau udah banyak yang tidak dari aja dah. Ya. Surga ini bagi seorang mukmin adalah penjara walaupun dia orang terkaya di dunia ini. Contohnya, menikah maksimum berapa? 4. Di surga nanti tanpa batas. Dia pengen minum khamar, nggak bisa, masih di dunia haram. Di surga nanti Allah gantikan dengan khamar yang tidak memabukkan. Nah, di dunia ini nikmat yang bisa dia peroleh terbatas. Sementara di surga Allah katakan di dalam hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi adatu fiha li ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan di dalam surga untuk hamba-hamba yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata, yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam hati mereka. Dunia ini sekaya apapun Anda tetap sebagai penjara bagi seorang mukmin karena masih ada batas. Bisa dia sedang istirahat tiba-tiba ada subuh pemandangan harus bangun dia. Yang untuk sholat dalam surga nggak ada kewajiban sholat, nggak ada lagi kewajiban haji, nggak ada lagi kewajiban puasa Ramadan. Di dunia masih sebagai penjara. Anda kaya, punya uang, punya makanan banyak, Ramadan datang puasa ini tetap harus puasa sebagai penjara. Maka kata Ibnu Hajar kepada Yahudi yang miskin tadi, dunia ini surga bagi kamu walaupun kamu lebih miskin dari saya yang mukmin, ketimbang neraka nanti bagi orang kafir. Nah, maka Allah Jalla wa Ala menghibur para sahabatnya yang terluka, yang sasum qawm faqad masal qawm mithluh wa tadunna min Allah ma la yarjun. Seandainya ada yang dari kalian yang terluka, maka dari mereka juga ada yang terluka. Tetapi yang hebatnya kalian bisa mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak bisa harapkan. Kalian bisa mengharapkan surga kepada Allah, bisa mengharapkan pahala, dan mereka tidak bisa mengharapkannya. Kemudian kata Syekh, وذلك بسبب مخالفة وقع من بعضهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. Kekalahan yang menimpa para sahabat Nabi di dalam perang Uhud itu disebabkan sebuah pelanggaran yang mereka lakukan terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pasukan Ar-Rumah. Rumah itu pasukan panah. Kalau bahasa keren sekarang pasukan sniper. Jumlah mereka ada 50 orang. Komandannya adalah Abdullah bin Jubair, bukan Zaid. Abdullah bin Jubair yang ikut mati syahid dalam perang. Nabi tempatkan mereka di sebuah gunung. Di masa itu namanya bukan Gunung Rumah, terkenal Rumah setelah kejadian Uhud. Dulu disebut dengan nama Gunung Ainain. Namanya di masa itu gunung itu adalah Ainain. Kemudian belakangan namanya lebih viral dengan nama Rumah. Pasukan memanah. Rumah itu artinya pasukan sniper. 50 orang di atas, Nabi meletakkan 50 pasukan sniper di atas gunung tersebut, dan beliau angkat Abdullah bin Jubair sebagai komandan mereka. Kemudian Nabi berpesan, kalian harus menjaga kami dari punggung kami, dari musuh. Apapun yang terjadi, jangan ada dari kalian yang turun dari gunung ini, meskipun kalian melihat kami sedang dibantai atau kami telah menang. Bahkan seandainya ada burung-burung yang menyambar kalian, jangan ada yang turun dari gunung ini. Lam qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Karena suatu hikmah yang Allah inginkan.
Begitu kaum muslimin menuai kemenangan di awal peperangan dan kaum musyrikin telah kocar-kacir bersama komandan mereka Khalid bin Walid, Ikrimah, Abu Sufyan dan yang lainnya, maka sebagian pasukan sniper mulai tergoda mengatakan kita harus turun untuk mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari bagi harta rampasan. Diingatkan oleh komandan mereka, inilah bahayanya menyelisih perintah komandan medan tempur. Diingatkan oleh Abdullah bin Jubair, ingat pesan Nabi kita tidak boleh turun meskipun Nabi dan kaum muslimin sedang dibantai atau sudah memenangkan peperangan. Bahkan seandainya ada burung-burung yang menyambar kita, Nabi melarang kita turun dari bumi. Tetapi sebagian mereka tidak mendengar perintah komandannya. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Turunlah sebagian besar mereka, dan yang bertahan hanya sebagian kecil di antaranya dan komandan mereka. Abdullah bin Jubair menjadi seorang teladan. Tidak seperti keumuman komandan hari ini ya, kegigiran berpotensi mati anak buah dulu di depan. Alasannya biar komandan atur dari belakang, padahal nggak berani di depan, takut mati duluan. Bahkan komandan itu kalau medan tempur takutnya bukan ke musuh, takutnya kepada anak buahnya. Kalau komandannya nakal, takut ditembak anak buah. Coba tanyakan kepada yang pengalaman perang, iya atau bukan? Kalau dia komandan yang mengetahui dirinya kejam dan keras anak buahnya, dia paling takut kepada anak buahnya di medan tempur, bukan kepada lawan, bukan kepada musuh. Takut ditembak dari belakang anak buah. Tapi Abdullah bin Jubair tidak. Kenapa? Karena perang yang mereka lakukan perang dengan tujuan ingin mati syahid, bukan karena perintah negara semata. Bukan karena ada gaji tiap bulan yang mereka tarik dari negara. Bukan juga kalau nanti pulang ke batalion disiksa oleh pimpinan karena mundur dari perang. Bukan. Tujuan utama mereka menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah dan mengharapkan balasan dari Allah, ingin memperoleh keutamaan mati syahid. Nah, maka Khalid bin Walid yang melihat pasukan sniper yang sudah meninggalkan gunung dan tidak ada yang tersisa kecuali sedikit, maka beliau memerintahkan pasukan yang untuk menguasai gunung tersebut dan membantai para sahabat yang masih tersisa di atas gunung itu. Di antaranya adalah komandan mereka Abdullah bin Jubair sehingga beliau mati syahid. Setelah gunung tersebut dikuasai oleh Khalid bin Walid dan pasukannya, maka dari atas gunung tersebut mereka menghujani peluru mereka, anak panah mereka ke arah Nabi dan kaum muslimin. Singkat ceritanya, maka kaum muslimin pun kocar-kacir, banyak dari mereka yang mati syahid. Ya, di antaranya Hamzah, paman tercinta Nabi SAW, mati di tangannya Wahsy. Di antaranya juga Sa'ad bin Rabi', ya, juga meninggal. Di antaranya adalah dai mudanya Nabi SAW, ustaz mudanya Nabi. Ya, sebab dia Nabi bisa hijrah ke Madinah. Tidaklah Nabi hijrah di Madinah kecuali sudah banyak orang Islam di Madinah. Karena sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau telah diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Madinah. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dan beberapa sahabat lain yang jumlahnya 70 orang. Bahkan Nabi SAW sempat terkepung. Bahkan dalam surah disebutkan ada teriakan yang sangat keras bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Sebagian ulama sejarah mengatakan suara itu memang terdengar oleh para sahabat Nabi dan itu dari syaitan. Sehingga sebagian sahabat Nabi langsung down semangatnya. Ada yang sudah terduduk, langsung jatuh, ya. Terduduk dan lesu, tidak punya semangat lagi untuk berperang. Maka sebagian sahabat berteriak seperti Abdullah bin Jahsh mengatakan, seandainya benar Nabi telah meninggal dunia, mari kita teruskan peperangan ini untuk menyusul beliau dengan keutamaan mati syahid. Maka sebagian mereka pun semangat kembali. Nabi SAW seperti itu, dan mereka mencari Nabi SAW. Bahwa Nabi sempat terkena pedang salah satu dari kaum musyrikin. Pedang mereka sempat masuk dalam topi perang Nabi, menghancurkan topi perang Nabi sehingga pecahan topi perang beliau menancap di dalam pipi beliau, membuat pipi beliau berlumuran darah, dan gigi tarik Nabi kita SAW juga ikut patah. Nah, sehingga ketika Nabi SAW melihat harus mengambil sikap mundur untuk menghindari
pembantaian dari mereka, Nabi mundur ke arah Gunung Uhud. Kemudian dijaga oleh beberapa sahabat Nabi SAW. Dan yang luar biasa dalam kejadian ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah kesetiaan dan juga korsa para sahabat Nabi SAW. Disebutkan sekian sahabat Nabi menuntut Nabi SAW dengan tubuh mereka, menjadikan tubuh mereka sebagai perisai Nabi SAW, di antaranya Abu Jahal, sehingga di punggung beliau tertancap banyak anak panah. Ya, beliau menutupi Nabi SAW dari serbuan anak panah pasukan Quraisy dari gunung rumah. Kena satu beliau masih tetap menghadap Nabi. Tembak lagi oleh pasukan Khalid bin Walid, menancap lagi beliau masih tetap menghadap Nabi, tidak membiarkan Nabi keluar dari pelukan beliau sedikit. Ditembak kembali, menancap lagi, beliau masih menghadap Nabi SAW, sehingga beliau mati syahid dalam keadaan di atas punggung beliau terdapat banyak anak panah. Bahkan disebutkan ada 11 atau beberapa belas sahabat Nabi SAW yang mati syahid demi menjaga Nabi SAW. Ketika kaum musyrikin melihat kesetiaan yang luar biasa dan keberanian yang begitu dahsyat dari para sahabat Nabi SAW yang melindungi Nabi, dan mereka sudah mulai lelah, akhirnya mereka pun meninggalkan Nabi dan kaum muslimin karena menganggap diri mereka telah menang. Makanya tadi Abu Sufyan berkata kepada Umar, "Hada di Badar," satu sama dengan perang Badar oleh Umar. 70, ya kan? Korban kami di Badar 70 orang, korban kalian juga 70. Tapi Umar mengatakan beda dong. Korban yang dari kami tempatnya surga, orang yang mati 70 orang dari kami tempatnya di neraka. Beda surga sama neraka. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, azan ya? Baik, kita mengadakan azan dulu. 30 detik lagi. Baik. Kemudian beliau mengatakan bahwa setelah perang ini terjadi, maka kaum musyrikin meninggalkan Gunung Uhud, dan di dalam perjalanan mereka mengutus seorang utusan untuk menyampaikan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin bahwa Abu Sufyan dan kemudian kita lanjutkan lagi terhadap yang keempat setelah Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.